Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadaniyallah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Insyaallah kita berharap ya di haul syuhada yang akan datang, insyaallah kita ketemu lagi nih, kita ketemu lagi udah tasyakuran para pelaku dan aktor intelektual pembunuh syuhada udah ditangkap semuanya. Amin. Kita ketemu lagi insyaallah udah tasyakuran, itu otak-otak pembunuhnya udah ditangkap semuanya insyaallah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama dengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Hanif. Al-Habib Muhammad Hanif ibn Abdurrahman Al-Attas fa'alaihi fayatafaddal mashkura. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya fattahu ya alim. Amma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus hadir di sini dari DPP FPI ada Al-Habib Idrus bin Ali Al-Jufri, begitu juga dari DPD Al-Habsyi, begitu juga dari DPD FPI hadir di sini ada Al-Habib Hadzik Al-Haddad beserta segenap jajarannya. Juga hadir ada Kiai Syahid Joban dari Mahkamah Furon DPP FPI dan semuanya segenap pengurus DPW FPI khususnya Jakarta Barat yang hari ini menjadi tuan rumah acara Haul 6 Syuhada rahimahumullah ta'ala rahmatal abrar yang merupakan pahlawan revolusi akhlak, dan juga salam penghormatan yang teristimewa saya hadiahkan kepada segenap keluarga besar daripada 6 syuhada. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan para ulama kita, para kiai kita, habaib kita dan keluarga besar 6 syuhada Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahiba'il kiram, yang pertama saya mau mengapresiasi DPW FPI Jakarta Barat secara khusus dan DPD FPI Jakarta secara umum. Alhamdulillah, selain diadakan di Megamendung kemarin Haul Akbar Syuhada sekaligus ziarah, sekarang Haul Syuhada diadakan di satu titik yang tadinya diadakan masing-masing keluarga syuhada yang khawatir memberatkan masing-masing daripada keluarga. Ada keluarga yang secara ekonomi baik, ada keluarga yang secara ekonomi sederhana dan seterusnya. Khawatir kalau dipecah-pecah satu persatu akan jadi memberatkan masing-masing keluarga syuhada.
Tapi ini ide bagus, dibikin di satu titik, ganti-gantian DPW FPI, sehingga meringankan keluarga syuhada dan umat jadi lebih ramai yang hadir untuk mendoakan para syuhada. Insya Allah mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan insya Allah semua yang ikut andil dalam terlaksananya acara pada malam hari ini, baik secara moral ataupun material, mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saudara, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara, saya tidak panjang lebar karena sebetulnya hari ini sedang kurang fit. Tadi pagi sampai sore 3 acara Al-Fakir berhalangan hadir, tapi malam hari ini karena acaranya acara 6 syuhada, maka bagaimana caranya harus hadir untuk ngambil keberkahan dari mereka, orang-orang yang Allah pilih sebagai syuhada, saudara. Maka saya nggak panjang-panjang, sedikit aja saya pengen ngajak semua di sini merenung. Sebelum mereka jadi syuhada, siapa yang kenal Ahmad Suci Qaddafi? Siapa yang kenal Faiz Ahmad Syukur? Siapa yang kenal Reza Oktawiyah? Siapa yang kenal dengan Sufyan? Siapa yang kenal saudara dengan Reza, dengan Andi? Siapa yang kenal sebelumnya? Hanya orang-orang terdekatnya yang kenal, saudara. Dan siapa yang kenal dengan Lutfi Hakim? Orang-orang terdekatnya aja, teman-temannya. Tapi begitu mereka wafat, saudara, mereka berpulang ke rahmatullah dalam keadaan syahidul akhirah sebagai para syuhada. Derajatnya Allah angkat setinggi-tingginya, saudara. Diadakan hallnya di mana-mana, di Mega Mendung, imam besar langsung yang mengadakan, ramai luar biasa yang hadir, saudara. Tadi ada diskusi Bang Refli Harun dari jam 9 pagi sampai sore, tokoh-tokoh mulai dari tokoh agama sampai jenderalnya hadir, saudara, untuk mengenang 6 syuhada ini, saudara. Padahal semasa hidupnya mereka nggak dikenal, tapi begitu wafat diangkat oleh Allah. Dan malam hari ini ribuan masyarakat Jakarta Barat pada khususnya dan Jakarta pada umumnya kumpul di tempat ini, saudara, untuk mengenang mereka. Padahal Anda nggak kenal mereka, Anda nggak pernah duduk sama mereka sebelumnya, yang kenal hanya keluarga dan orang-orang terdekatnya. Tapi kenapa sekarang namanya harum, namanya mulia? Karena para syuhada dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Takbir, takbir. Mohon maaf, jenderal aja belum tentu ada hallnya yang ramai begini. Betul apa kagak? Presiden aja belum tentu ada yang ramai hallnya begini. Betul apa kagak? Pejabat boro-boro, saudara. Tapi 6 syuhada, mereka yang wafat dalam keadaan terzalimi, Allah gerakkan hati-hati Anda untuk hadir di sini, mengenang nama mereka, menyebut mereka, memuliakan mereka, karena mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kalau bukan Allah yang gerakin, kita nggak bisa hadir di tempat ini, saudara. Dan mereka para syuhada, kenapa Allah muliakan? Setidak-tidaknya karena 2 hal. Yang pertama, karena mereka pemuda-pemuda soleh yang berani, saudara. Dan yang kedua, karena mereka telah mati syahid. Saya jadi teringat bicara soal pemuda-pemuda soleh yang berani, saudara. Di Al-Quran ini diabadikan kisah. Kita setiap malam Jumat atau hari Jumat disunnahkan baca surat Al-Kahfi. Alhamdulillah. Siapa sih Ashabul Kahfi itu? Siapa? Itu surat paling panjang lebar, di situ cerita tentang Ashabul Kahfi, sekian ayat. Siapa mereka Ashabul Kahfi? Sampai diabadikan namanya, saudara, jadi surat panjang. Bahkan disunnahkan setiap malam Jumat atau hari Jumat baca surat tersebut. Allah katakan dalam Al-Quran bahwasanya nahnu naqussu alaika bil haqq, nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kata Allah, kami kisahkan kepada kalian kisah Ashabul Kahfi. Siapa itu Ashabul Kahfi? Mereka adalah pemuda-pemuda beriman, yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk untuk mereka, kata Allah Ta'ala, saudara.
Jadi Ashabul Kahfi ini cerita tentang para fityatun amanu bi rabbihim, pemuda-pemuda yang beriman sama Allah. Jadi dulu setelah zaman Nabi Allah Isa alaihi salam, jadi setelah zaman Nabi Isa, sebelum zamannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang raja yang namanya Dicyanus. Nama rajanya Dicyanus, nama negerinya Tortus. Dicyanus ini raja zalim, musyrik. Bahkan saking zalim dan musyriknya dia, saudara, itu semua penduduknya diwajibkan untuk musyrik, saudara. Jadi bukan lagi zalim, sampai penduduknya diwajibkan musyrik. Kalau sampai ada penduduknya yang nggak musyrik, yang nggak nyembah berhala, kalau sampai ada penduduknya yang beriman, ketahuan, dipanggil, kalau nggak mau dibunuh, saudara. Subhanallah. Ada sekelompok pemuda, ada beda pendapat berapa jumlahnya. Menurut Al-Imam Ibnu Abbas, sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, jumlah mereka ada 7 orang. Yang ke-8 adalah anjingnya, anjing Ashabul Kahfi. 7 orang pemuda ini, Dicyanus raja dapat kabar, ini 7 orang pemuda nggak mau syirik, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Dicyanus, panggil itu pemuda, suruh ngadap saya. Akhirnya dipanggil di pemuda, dibawa ke depan raja zalim kafir ini, saudara. Itu raja perintahkan ini pemuda-pemuda untuk kufur, murtad, keluar daripada Islam, untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi, saudara? Begitu pemuda-pemuda ini, fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Pemuda ini begitu dihadapkan di depan Raja Dicyanus, dia tahu konsekuensinya. Andai kata ngaku beriman, akan dibunuh, akan dibantai. Apa yang terjadi, saudara? Begitu didirikan di depan Dicyanus, disuruh murtad, disuruh kafir. Apa kata Allah? Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha. Dia dengan gagahnya, dia berdiri di hadapan raja, dia tolak permintaan untuk murtad, dia tolak permintaan untuk kafir. Dia katakan apa? Rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha. Tuhan kami adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak akan kami menyekutukan Allah, hanya mau menyembah Allah. Takbir, takbir. Masya Allah. Akhirnya kata raja, ya udah, ini mungkin karena anak-anak muda, masih terlalu muda. Ya udah dah, kalau orang tua udah kita bunuh langsung. Tapi karena ini anak-anak muda, masih terlalu muda, biar kita kasih kesempatan dia buat berpikir sehari sampai besok. Kalau sampai besok dia nggak mau kufur, nggak mau murtad, kita bunuh anak-anak ini besok, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Itu anak dengan gagah berani, begitu diulur waktunya sampai besok, malam harinya mereka lari, saudara. Dikejar sama pasukan raja. Akhirnya mereka masuk ke dalam goa. Begitu di dalam goa, Allah bikin itu pasukan-pasukan takut untuk masuk goa. Allah tidurkan pasukan raja 300 wasdadu tis'a, 300 sinina wasdadu tis'a, 309 tahun mereka ditidurkan, saudara. Dimuliakan oleh Allah, tidur 309 tahun, tapi berasanya sehari atau setengah hari. Berasanya baru tidur pagi bangun siang, atau baru tidur siang bangun sore. Saya mau tanya, ini ajaib atau tidak? Ajaib atau tidak? Allah muliakan, saudara. Bahkan anjing yang nemenin mereka, mereka jumlahnya 8. 7 orangnya Ashabul Kahfi, 1-nya anjing. Anjingnya ikut dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena ikut bersama pemuda-pemuda beriman yang gagah berani, tidak takut kepada raja kufur zalim. Dia pertahankan keimanannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir, takbir. Sunnatullah. Pemuda yang gagah berani mempertahankan keimanannya, namanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu.
Ini yang kita saksikan di 6 syuhada saat ini, saudara. Mereka adalah pemuda-pemuda berani yang sebelumnya nggak dikenal, sebelumnya nggak ada yang tahu kecuali orang-orang terdekat kepada mereka. Tapi kita sekarang di mana-mana mengeluh-elukan mereka, menyebut mereka, bahkan dirayakan haulnya. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Berarti para syuhada, pemuda-pemuda berani ini dimuliakan oleh Allah atau tidak? Orang kompak, jawab yang semangat. Ini kira-kira kayaknya yang belum jawab masih demen masang selot nih, saudara. Jawab yang kompak, yang selamat. Dimuliakan atau tidak? Dimuliakan atau tidak? Diagungkan atau tidak? Takbir. Kemudian yang kedua, saudara, kenapa mereka dimuliakan oleh Allah? Karena mereka jadi syahid. Jadi syahid, syahidul akhirah. Ada yang nanya sama saya, Habib, orang kan kalau syahid itu mati di medan perang, ini kok matinya di jalan tol KM50, kenapa disebut syahid, Habib? Iya, di dalam fikih syahid itu nggak hanya syahidud dunia wal akhirah, nggak hanya mati di medan perang. Kalau mati dipegang perang disebutnya syahidud dunia wal akhirah. Seperti kemarin tuh Yahya Sinwar, itu mati di medan perang, saudara. Dia disebut syahidud dunia wal akhirah. Di dunia hukumnya diperlakukan sebagai syahid, jenazahnya nggak dimandikan, langsung dikafani di pakaian yang dia pakai ketika perang, kemudian nggak disolatin lagi, langsung dikuburin. Itu namanya syahidud dunia. Dan syahidul akhirah, di akhirat dia mendapatkan derajat sebagai syahid. Alhamdulillah. Tapi kalau kita ngaji juga ada lagi namanya syahidul akhirah. Syahidul akhirah itu bagaimana, Beb? Mereka yang matinya bukan di medan perang, bukan di medan tempur, tapi mereka di dunia biasa tetap jenazahnya dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin seperti umumnya jenazah. Tapi di akhirat mereka mendapatkan derajat syahid. Di umat Nabi Muhammad ada banyak jenis syuhadaul akhirah. Di antaranya man qutila zulman, orang yang dibunuh dalam keadaan terzalimi, saudara. Qutila bi ghairi haq, dibunuh bukan dengan cara yang benar, darahnya dilindungi, darahnya tidak dihalalkan, tapi dia dibunuh secara biadab, secara zalim. Itu namanya syahidul akhirah. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Pembunuhan 6 syuhada zalim atau tidak? Orang kompak, orang semangat, zalim atau tidak? Pembunuhan 6 syuhada jahat atau tidak? Halal atau haram? Halal atau haram? Berarti mereka yang membunuh biadab atau tidak? Mereka yang terbunuh syuhada atau bukan? Syuhada atau bukan? Takbir. Makanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pernah diceritakan dalam Al-Quran, saudara. Ada orang yang syahid di Al-Quran diceritain, dan kita sering baca suratnya. Dia syahid dan dia syahidul akhirah, saudara. Derajat syahidnya nampak di akhirat karena dia dibunuh bi ghairil haq, tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Siapa itu? Di dalam surat Yasin Allah berfirman dalam Al-Quran, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan yuridu ar-rahmanu bidurrin la yughni 'anhum syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun inni idzan lafi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un qila adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kita sering baca tuh, tapi artinya paham apa kagak? Kita sering baca tuh surat. Itu cerita tentang orang syahid, saudara. Itu surat Yasin cerita tentang orang syahid. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ketika Allah utus tuh 3 rasul, namanya Shadiq, Masduq, sama Syam'un, di kitab-kitab tafsir disebutkan, untuk ngajak mereka beriman nama Allah Ta'ala. Diutus 3 rasul, tapi penduduk kampung tersebut malah kufur, padahal rasul itu udah menunjukkan mukjizatnya. Akhirnya ada orang namanya Habibun Najjar yang otaknya masih waras. Dia lihat ini rasul benar 3-3-nya nih,
Kenapa ke penduduk kampung malah kufur, malah murtad, malah nolak? Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Datanglah dari ujung kota rajulun, seseorang namanya Habib An-Najjar, kata ulama tafsir, saudara. Seseorang tersebut datang, dia katakan kepada kaumnya, ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, jangan kalian kufur, ikut itu sama mereka, para utusan-utusan Allah Subhanahu, ikut sama mereka, beriman sama mereka, agar kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu. Akhirnya apa, saudara? Ketika Habib An-Najjar menyatakan beriman, ketika dia menyatakan beriman, ketika itu, saudara, kaumnya malah membunuh dia. Dia dibunuh oleh kaumnya. Bahkan diriwayatkan itu dibunuhnya sampai jasadnya diinjak-injak, saudara. Kaumnya tuh rame-rame ngerubungin dia, ditomprok rame-rame, jasadnya dia punya diinjak-injak, saudara. Diinjak-injak, kelihatannya secara zahir seolah-olah mati dalam keadaan hina, diinjak-injak orang. Tapi secara batin apa yang terjadi? Allah angkat derajatnya. Qila dkhulil jannah. Begitu dia wafat, langsung Allah katakan, qila dkhulil jannah, masuklah kamu ke surga. Begitu dia masuk surga, udah mati nih, dia masih mengatakan, ya laita qaum ya'lamun, dengan rahmatnya, kasih sayangnya, kesian andai kaumku mengetahui, bima ghafara li rabbi wa ja'alni minal mukramin, dengan apa Allah mengampuniku dan menjadikanku orang-orang yang terhormat. Udah mati nih, udah di alam barzah, udah di alam akhirat. Ketika Allah muliakan, dia masih berangan-angan supaya kaumnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan apa? Nasaha qaumahu fi hayatihi wa nasaha qaumahu ba'da mamatihi. Itu Habib An-Najjar luar biasa. Dia nasihati kaumnya ketika dia masih hidup. Waktu masih hidup dia bilang sama kaumnya, ya qaumi ittabi'ul mursalin. Diajak kaumnya beriman sama Allah. Tapi enggak hanya itu, setelah mati pun, setelah masuk surga pun, dia masih berangan-angan kaumnya beriman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mati dalam keadaan terzalimi, lagi dakwah, lagi ngajak orang ke jalan Allah, sehingga matinya mati syahid. Apa yang terjadi? Dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Saya mau tanya, jawab lagi yang kompak. Ini pembunuhan yang terjadi terhadap 6 syuhada, zalim atau tidak? Kurang keras, kurang kompak, zalim atau tidak? Pembunuhan yang terjadi terhadap 6 syuhada, jahat atau tidak? Halal atau haram? Berarti 6 syuhada syahid atau tidak? Mereka pembunuhnya jahat atau tidak? Jahat atau tidak? Biadab atau tidak? Saudara, karena dua ini setidak-tidaknya saya lihat, karena dua ini para syuhada dimuliakan oleh Allah. Satu, mereka pemuda-pemuda beriman, fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Pemuda-pemuda beriman yang berani, yang soleh, yang menjalankan agama dengan baik sebagaimana kita dengarkan dari manaqibnya. Tidak hanya itu, dia juga syahid sehingga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngelihatnya para syuhada saat ini dizalimi, tapi mereka saat ini di akhirat, di dalam alam barzahnya, mereka sedang bahagia, mereka sedang gembira, namanya harum. Andai kata 6 syuhada bukan mati dalam keadaan syahid, kira-kira haulnya begini apa kagak? Belum tentu, saudara, kita nggak tahu. Tapi yang udah pasti sekarang haulnya dihadiri ribuan orang. Para ulama mendoakan, para kiai mendoakan, para habaib mendoakan, luar biasa. Para syuhada dimuliakan oleh Allah. Tapi sebaliknya, pembunuh-pembunuh para syuhada, mereka justru yang akan dihinakan. Walaupun berpangkat, walaupun punya uang, walaupun punya harta, walaupun punya jabatan, saya yakin tidurnya nggak bakal enak, saudara. Hidupnya nggak bakal enak, apalagi matinya nanti. Kalau nggak tobat, nggak bakal enak matinya, saudara. Betul atau tidak? Di dunia sebelum di akhirat akan dihinakan oleh Allah. Maka kalau mau nggak dihinakan Allah, bagaimana caranya? Tobat. Kalau mau tobat, caranya gimana? Ngaku kepada keluarga, bongkar selebar-lebarnya, saudara, agar semua pelakunya dihukum seberat-beratnya, agar tuntas ini masalah, saudara. Sebelum Anda mendapatkan azab lebih besar di akhirat, hanya itu, nggak ada lagi, saudara.
tobatnya orang ngebunuh bisa tobatnya apa? Ngaku sama keluarganya, minta halalnya, dihukum seberat-beratnya, itu baru namanya tobat, saudara. Kalau nggak begitu, kehinaan di dunia baru kecil, nggak tenangnya kamu di dunia baru kecil, nanti di akhirat akan ada ketidaktenangan yang lebih besar lagi, saudara. Begitu masuk kubur, di situ dia baru akan tahu nggak ada lagi yang bisa disembunyikan. Di dunia CCTV bisa disembunyikan, di dunia pengadilan bisa dipermainkan, di dunia aparat bisa diatur, tapi di akhirat nanti nggak ada yang bisa ditutup-tutupi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan-tangan para pembunuh 6 syuhada, tangan yang akan mengakui, saudara, matanya yang akan mengakui, kakinya yang akan mengakui. Dia akan berhadapan dengan pengadilan Allah. Di pengadilan Allah nggak ada lagi hakim yang zalim, hakimnya adalah Allah. Di pengadilan Allah nggak ada lagi jaksa yang zalim, jaksanya adalah Allah. Di pengadilan Allah nggak ada lagi penyidik yang zalim, yang nyatat amalnya adalah raqib atid, saudara. Maka hati-hati, warallah, hati-hati. Maka kita serukan kepada umat Islam, terus jangan berhenti, kawal sampai para 6 syuhada mendapatkan keadilan, saudara. Dan kalau masalah 6 syuhada nggak mendapatkan keadilan, kita khawatir sebagaimana Habib Idrus sampaikan tadi, besok akan ada nyawa-nyawa yang melayang sia-sia lagi di negeri kita. Na'udzubillah min. Besok akan ada pembunuhan semena-mena lagi, akan terulang lagi seperti itu, saudara. Dan juga saya punya pesan kepada Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, saudara. Bapak perlu Anda catat, 6 syuhada yang wafat ini di 2019 mereka termasuk pendukung Bapak yang mati-matian berjuang untuk Bapak, saudara. 2019 mereka ikut komando imam besar untuk memenangkan Prabowo Subianto saat itu, saudara. Mereka wafat sebelum 2024. Artinya sikap politik terakhir mereka adalah ikut imam besar memenangkan Anda di 2019. Maka kalau mereka nggak mendapatkan keadilan di rezim Anda, di mana lagi mereka mendapatkan keadilan, saudara? Betul. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya. Siap kawal kasus 6 syuhada? Siap seret para pembunuhnya ke penjara? Siap tegakkan hukum seadil-adilnya untuk mereka? Siap berjuang kita semua sampai jadi syuhada? Semua angkat tangan, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Saya minta maaf tidak panjang lebar, saudara, karena kondisi kesehatan yang belum fit. Di samping itu ya, juga masih ada satu agenda lagi yang saya harus hadiri, cukup jauh dari sini. Saya lihat di map tadi 40 menit lebih, saudara. Maka kita terakhir doakan, mudah-mudahan insya Allah kasus syahidnya 6 syuhada pahlawan revolusi akhlak ini, mudah-mudahan insya Allah Allah buka selebar-lebarnya. Semua pelaku-lakunya dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana doa imam besar, mudah-mudahan siapapun yang terlibat pada pembunuhan 6 syuhada ini, siapapun eksekutornya, komandan di lapangannya, kemudian aktor intelektualnya yang melindunginya, yang menjaganya, yang mendukungnya, mudah-mudahan semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Dan terakhir ya, sama-sama kita baca salawat ashghil. Salawat ashghil, mudah-mudahan orang zalim sama orang zalim dibenturin supaya mulutnya pada keluar, kebongkar semua masalah ini, saudara. Amin, amin. Dan mudah-mudahan umat Islam diselamatkan dari kezaliman mereka. Amin, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ayo sama-sama sambil kita baca salawat ashghil, sambil kita keluarkan infak terbaik untuk saudara-saudara kita di Sukabumi, saudara-saudara kita di Sukabumi, di Pelabuhan Ratu dan sekitarnya yang saat ini banyak mendapatkan musibah banjir dan lain sebagainya. Kita keluarkan infak terbaik kita untuk bantu saudara-saudara kita di Sukabumi, insya. Ayo sama-sama semua keluarkan suaranya, hadrah ikut semuanya, kita goncangkan Jakarta Barat dengan sholawat. Allahumma shalli
الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين semuanya. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين السالمين وعلى آله وصحبه أجمعين Semuanya. Sallallahu ربنا على نور المبين أحمد suaranya mana? المصطفى Jangan سيد المرسلين Sallallahu ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين Allah. Suaranya semua. وأشغل الظالم إن اللهم وأشغل الظالم يا رب وأخرجنا إن وعلى أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين semua angkat tangannya takbir 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 umat Islam siap bersatu orang kompak siap bersatu siap rapatkan barisan siap lawan kezaliman siap terus kawal kasus 6 syuhada KM 50 takbir sallu ala nabi Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan jangan ada yang bergerak. Setelah ini masih ada guru kita yang masih di jalan, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Attas, Ketua Umum DPP FPI. Beliau sedang di perjalanan, udah dekat, dan sebelum beliau datang masih banyak di sini nih. Ada Kiai Haji Syahid Joban,
ada para ulama, para asatid, para kiai lainnya. Siap sampai habis? Orang semangat. Siap sampai habis? Siap sampai selesai? Takbir. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Terakhir kita bacakan Fatihah buat 6 syuhada. Begitu juga buat yang haulnya nggak jauh dari 6 syuhada, yaitu almarhumah Umi Fadlun bin Yahya dan Syarifah Sida binti Ali bin Muhammad bin Zain al-Attas, ibunda dari Sayyidil Walid Habib Rizik. Wa walidina walidikum khususan walid Abdurrahman. Anallahu yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yadkhilhum al-jannata bi rahmatih wa yu'id alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim fid din wal akhirah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Insyaallah kita berharap ya di haul syuhada yang akan datang, insyaallah kita ketemu lagi nih, udah tasyakuran para pelaku dan aktor intelektual pembunuh syuhada udah ditangkap semuanya. Amin. Kita ketemu lagi insyaallah, udah tasyakuran, itu otak-otak pembunuhnya udah ditangkap semuanya insyaallah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.